Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan Bang Napi Channel apa adanya, tidak ada apa-apanya. Ini ramai soal tes PCR eh, yang diributkan oleh masyarakat, eh, menuntut agar tes PCR ini dibatalkan karena ini menghambat aktivitas, juga eh, diduga adanya semacam upaya penipuan TSM ya, secara terstruktur, sistematis dan masif oleh negara begitu. Jadi ini menarik, ada berita eh, siapa yang paling diuntungkan dengan tes PCR. Berikut 7 importir PCR terbesar di Indonesia dari suara.com. Jadi teman-teman, banting harga tes PCR sejak awal pandemi itu, bahkan di awal-awal pandemi itu tes PCR ini harganya lebih dari 2 juta rupiah. Lalu oleh negara, oleh pemerintah dipatok dengan harga 900 ribuan. Kemudian terjun ke harga 500 ribuan lebih. Lalu turun sedikit ke harga 400 ribuan. Dan kemarin diumumkan oleh Menko Marves yang ditunjuk oleh Jokowi, Luhut Binsar Panjaitan ini, untuk menjadi koordinator penanggulangan COVID Jawa Bali begitu kan. Harga tes PCR ini kemudian dipatok ke 300 ribu. Dan harus dan berlakunya hanya untuk 3 kali 24 jam, artinya ya berangkat sekarang, besok dan lusa begitu kan. Jadi ini banting harga ini, kalau dalam ilmu bisnis kan orang sudah paham itu. Banting harga itu artinya ketika stok menumpuk ya, maka perlu dilakukan semacam fast moving untuk menghabiskan barang dagangan. Maka ya jalan satu-satunya ya dengan memberikan diskon kan, seperti itu, diskon besar-besaran. Itu salah satunya. Atau yang kedua, karena ini stoknya membludak, jadi perlu dilakukan semacam restrukturisasi harga begitu kan. Nah, itulah supaya tidak menumpuk ini barang. Eh, Kita lihat ada 7 importir terbesar yang diinvestigasi oleh media. Bahkan ini impor eh, kebutuhan alat kesehatan ini juga dilakukan oleh perusahaan kosmetik. Nah, ini kan lucu. Ada perusahaan kosmetik yang memperoleh kuota impor sebesar 43,6 juta dolar US dollar, atau 4% dari total kesempatan pemerintah melakukan impor lewat BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, senilai 68,6 US dollar atau 6,25% persentasenya. Jadi ternyata yang ikut berbisnis vaksin ini bukan dominasi negara, tapi perusahaan-perusahaan yang bahkan tidak ada hubungannya dengan kesehatan sama sekali kan begitu. Ini ada PT Suji, ada perusahaan tekstil multinasional, PT Tekstil, ada perusahaan kartel uap, PT Trimitra Wisesa. Ya lucu saja. Artinya ini menguatkan dugaan kepada kita bahwa pandemi ini sejak awal dirancang. Jadi pandemi begitu kan, sengaja dibuat untuk memuluskan rencana bisnis mafia farmasi kan, mafia obat. Ini buktinya
Kalau di prosentase, ya keterlibatan negara hanya 6, sekian persen yang dilakukan oleh BNPB tadi kan. Maka kalau kita lihat berita yang lain, eh, alasan dibalik aturan naik pesawat wajib tes PCR itu kan, ya untuk menekan penyebaran COVID katanya kan. Apanya yang ditekan? Kalau sudah banting harga seperti itu kan sudah jelas bisnis kan begitu. 900, 500, 400, 300 itu pun masih untung kan, 300.000. Sekalipun dijual 300.000 pasti untung. Kalau tidak mungkin akan diinstruksikan untuk oleh Jokowi untuk menurunkan harga sampai sejauh itu kan, dari 900 itu 200% turunnya. Jadi sejak awal kita memang sudah tidak percaya juga dengan apa yang dikatakan corona itu. Bahkan tes PCR ini oleh penemunya, alat tes itu bukan untuk mendeteksi virus, kan begitu. Bukan untuk mendeteksi gejala virus juga, tapi hanya alat tes yang digunakan untuk mendeteksi flu, kan begitu. Nah inilah kan rancu, ada ya banyak ini variabel-variabel informasi yang sengaja diputus-putus, bahkan virus itu tidak jelas bagaimananya, penyebarannya tidak jelas bagaimananya, hanya diberitakan secara besar-besaran, lalu tahu-tahu dibuat aturan pakai tes PCR untuk naik pesawat. Bahkan informasinya ini akan diberlakukan juga untuk moda transportasi darat juga kan, transportasi laut juga kan. Nah ini kan jelas bisnis. Ya kalau tidak bisnis ya apalagi. Nah inilah mafia farmasi, kerjaan mafia farmasi yang difasilitasi oleh negara. Artinya kan penipuan ini, penipuan dan perampokan cuan rakyat itu kan PCR ya. Di apa ya? Difasilitasi secara terbuka ini oleh negara. Jadi trust inilah yang memang sudah tidak ada lagi di tengah-tengah masyarakat. Kalau kita lihat India, ini India seharganya bahkan sudah di bawah 100.000 kan. Jadi orang bepergian tidak terhalang, begitu kan, aktivitas orang meningkat, mobilitas meningkat, otomatis itu pariwisata akan hidup, kemudian aktivitas ekonomi akan hidup, karena pesawat itu orang berlomba-lomba awalnya kan menjual tiket murah dulunya kan, lalu ada banyak yang bangkrut juga itu akhirnya kan. Nah sekarang karena rugi, barangkali inilah jalan satu-satunya untuk mengembalikan kerugian maskapai penerbangan itu kan. Barangkali Garuda yang tekor 70 triliun itu juga berpikir ke sini untuk menutupi hutangnya yang naik dari 20 triliun ke 70 triliun itu kan. Karena cepat, 900.000 masih untung, 500.000 masih untung, 400.000 masih untung. Berarti kalau dijual di bawah itu juga masih untung kan begitu. Jadi ini orang yang melakukan impor ini lagi stock of name. Jadi stock of name itu dilakukan ketika barang numpuk, ya banting harga, jual murah, obral kan. Tapi diatur oleh pemerintah supaya harga yang diobral itu cepat habis dan terjual, barang yang diobral itu cepat laku gitu kan. Oke teman-teman, sekedar berisik saja ini soal tes PCR, karena memang dari awal kita sudah tidak percaya begitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.